tidak disediakan atau tidak diminati. Salah satunya kita bisa mencari di data sikap, sistem informasi kinerja penyedia. Nah, di situ akan muncul, akan tampil data-data penyedia yang sudah diverifikasi lewat Pokja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa tidak diminati? Tidak diminati ada dua hal. Pertama dari segi biayanya jauh lebih rendah ataupun juga tidak memberikan manfaat yang signifikan untuk penyedia atau pelaku usaha. Yang kedua adalah tenaga kerja ataupun tenaga ahli atau tenaga terampil sangat sedikit disediakan untuk kelompok pelaku usaha. Dan yang ketiga, efektif dan efisien. Efektif dan efisien ini berkaitan dengan tiga poin sebenarnya. Dalam rangka memanfaatkan sumber daya dan kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, pelaksananya harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi. Nah, pelaksanaan dan tugas pokok dan fungsi kementerian, lembaga, perangkat daerah sebagai pelaksana kelola yang kita ketahui, ya, baik tipe 1 maupun tipe 2 adalah perguruan tinggi. Bisa juga adalah BLU atau BLUD, seperti penyediaan makanan pasien. Kalau di tingkat riset atau penelitian, dia lembaga riset yang ada di kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Siapakah itu? Bisa BPS. Siapakah itu? Bisa Litbang atau Bapeda Litbang. Siapakah itu? Selanjutnya telah diatur oleh undang-undang lain. Yang pelaksanaannya harus sesuai dengan tujuan pendirian. Nah, kalau kita melibatkan ormas dalam rangka swakelola atau kriteria tipe 3, tentu yang kita harus lihat adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan akta notaris. Baik itu berbadan hukum, ya. Baik itu berbadan hukum. Yang memiliki kompetensi. Nah, ada beberapa ormas yang memiliki kompetensi. Banyak riset-riset seperti teman-teman dari Walhi, teman-teman dari ICW, dan beberapa ormas-ormas lain yang berafiliasi di bidang riset. Yang ketiga adalah dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat, pemberdayaan kelompok masyarakat. Nah, pemberdayaan kelompok masyarakat ini terkait dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa, ada di kecamatan. Ini kita bisa lakukan pemberdayaan. Nah, ini beda pengaturannya terhadap pengadaan desa, PBJ desa. Ini kita ketahui kalau PBJ desa pasti sumbernya dari APBDes. Ya, APBDes sumbernya dari dana pusat dan ADD, dana alokasi daerah. Sedangkan pengaturan di swakelola berkaitan dengan APBD atau APBN sumbernya, sumber langsungnya. Nah, tujuan swakelola kita ketahui kenapa tujuan tadi untuk kebutuhan yang bersifat rahasia. Nah, sifat rahasia ini banyak macam sebenarnya. Misalnya pengadaan alutsista. Nah, pengadaan alutsista, alat utama sistem persenjataan itu ya dikerjakan oleh PT Pindad, BUMN. Ya. Yang kedua juga untuk soal-soal ujian nasional atau ujian daerah umpamanya di sekolah-sekolah. Ini sifatnya rahasia. Jadi tidak bisa diserahkan kepada penyedia umum di luar sana.
Yang selanjutnya meningkatkan kebutuhan barang dan jasa dalam rangka mengoptimalkan di sumber daya manusia di kementerian. Banyak yang mumpuni, banyak yang siap untuk menjalankan swakelola. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan barang jasa yang tidak disediakan oleh pelaku. Jadi tidak ada pelaku. Nah, seperti konsultan konstruksi, khususnya konsultan non konstruksi, memang ada pelaku usahanya, tapi sedikit penyedia yang menyediakan. Gitu. Di mana paket juga besar. Meningkatkan partisipasi ormas atau kelompok masyarakat. Ya, kelima, meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di kementerian, efektivitas efisien, dan memenuhi kebutuhan barang jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan atau lokasi sulit terjangkau ya. Nah, kriteria barang dan jasa yang melalui swakelola inilah yang tergambar di Perlem LKPP nomor 3 tahun 2021. Barang garing jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi atau sifat yang diminati oleh pelaku usaha. Misalnya pemeliharaan rutin kantor, ya, pengecetan, perbaikan plafon 2-3 lembar, rabat yang lubang-lubang, ataupun juga paving, ya, paving blok untuk halaman yang rusak, itu tentu tidak ada yang minati karena memang nilainya kecil, gitu. Renovasi. Ya. Yang selanjutnya jasa penyelenggaraan penelitian. Nah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan. Nah, ini juga bagian dari yang bisa diswakelolakan. Nah, ini tapi bisa kita serahkan oleh tipe 1, bisa kita serahkan oleh tipe 2. Bisa masuk kategori kedua-duanya. Karena kenapa? Ya, jasa penelitian bisa dilakukan oleh Balitbangda, bisa dilakukan oleh BPS sendiri yang memiliki sumber daya manusia untuk pelatihan, kursus dan lain-lain. Yang ketiga, jasa penyelenggaraan sayembara atau konteks. Nah, sayembara atau konteks ini juga memiliki kriteria tersendiri untuk melakukan sayembara. Sayembara logo Kabupaten A, sayembara umpamanya master plan umpamanya. Bisa dilakukan dengan ini. Sayembara ya memenangkan hari ulang tahun. Ya, hari ulang tahun daerah. Karena tidak diminati karena penyelenggaraannya tentu melibatkan dari internal. Karena penilaian umpamanya penilaian sayembara itu dari internal. Karena sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat adalah jasa pemilihan. Penyedia agen pengadaan dari unsur UKPBJ. Jadi jasa pemilihan penyedia ini jasa dari agen pengadaan dari unsur UKPBJ kota daerah. Jadi kita swakelolakan kriterianya, ya tentu ada agen pengadaan dari unsur UKPBJ kementerian. Ya. Selanjutnya, barang yang dihasilkan oleh usaha kreatif seperti festival, parade, seni dan budaya dan lain-lain. Nah, ini jasa sensus atau survei, pemroletan data, perumusan kebijakan. Nah, barang garing jasa yang masih dalam pengembangan belum dapat disediakan oleh atau diminati oleh pelaku usaha. Nah, seperti tadi alutista. Alutista tentu semua makin berkembang gitu, makin berkembang modernisasi alutista kita. Jadi pelaku usaha seperti dari swasta belum bisa menyediakan terhadap paket ini. Selain bersifat rahasia, karena perkembangan teknologi di bidang persenjataan sangat perlu dan berkembang dari waktu ke waktu.
Ya, selanjutnya barang dan jasa yang memerlukan partisipasi masyarakat. Ya, ada partisipasi masyarakat. Nah, di situ yang tadi yang disebutkan kelompok masyarakat, renovasi, rehabilitasi, konstruksi sederhana dan lain-lain yang dibangun oleh kementerian lembaga bagi penanggung jawab anggaran diserahkan kepada kelompok masyarakat. Contoh pembangunan perumahan jalan desa, kampung, irigasi dan lain-lain. Ini contoh-contoh yang ada di PLM LKPP. Ini tadi barang yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh kementerian lembaga seperti pembuatan soal. Nah, pembuatan soal itu kita ketahui itu sifatnya rahasia. Jadi tidak bisa diakses oleh pihak manapun karena untuk menghindari kebocoran-kebocoran dalam hal ujian. Kedua, pembuatan sistem keamanan informasi. Nah, ini sistem keamanan informasi adalah sistem perangkat ya, di mana bisa melindungi semua web yang ada di pemerintahan umpamanya. Bahkan melindungi SPSE kita yang ada di LKPP. Jadi ini bisa bersifat rahasia. Nah, penyelenggara swakelola dan tugas. Jadi ada 3 penyelenggara swakelola dalam hal ini. Pertama, tim persiapan. Tim persiapan yaitu menyusun rencana kegiatan, jadwal, dan rencana biaya. Yang kedua, tim pelaksana. Nah, tim pelaksana ini bisa dipersamakan sebagai penyedia, tapi bukan penyedia yang melaksanakan kegiatan, itu melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, melaporkan secara berkala pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Ada juga tim pengawas. Ada juga tim pengawas yang mengawasi persiapan, pelaksanaan fisik, administrasi, swakelola, dan penyerahan hasil pekerjaan. Nah, penetapan penyelenggaraan swakelola untuk tipe 1, nah, untuk tipe 1 ditetapkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, penanggung jawab anggaran, dan di tipe 2, tipe 4 ditetapkan oleh kelompok masyarakat. Nah, itu perbedaannya. Jadi penetapan di tipe 4 itu penyelenggaranya adalah kelompok masyarakat. Pengguna anggaran dalam hal ini dia berlaku sebagai tim persiapan, ya, tapi pelaksananya adalah masyarakat dan ditetapkan oleh masyarakat. Jadi pada saat mengusulkan, menetapkan anggaran, umpamanya kegiatan untuk kelompok masyarakat, ya usulan dari masyarakat ke pengguna anggaran. Jadi dia usulan ke masyarakat, dari masyarakat ke pengguna anggaran untuk disiapkan anggarannya. Nah, ada juga tipe 2. Nah, ini tadi kita bahas tipe 2 ditetapkan oleh pengguna anggaran, ya, pengguna anggaran ditetapkan oleh tim pelaksananya, tim persiapan dan tim pengawasnya oleh pengguna anggaran. Ya, pengguna anggaran dalam hal ini yang punya uang, yang punya anggaran di DPA atau DIPA. Nah, tim pelaksananya ditetapkan oleh KLPD. Nah, KLPD yang dimaksud tadi seperti perguruan tinggi, BUD untuk pengadaan makan minum pasien. Nah, tim persiapan dan tim pengawas sama juga untuk tipe 3. Ya, ketiga. Dilaksanakan oleh tim pelaksananya oleh Ormas ya. Saya kurang lupa tulis, ini saya upload ya. Jadi ditetapkan oleh KLPD. Kalau ini oleh Ormas yang berbadan hukum. Nah, persyaratan penyelenggara swakelola untuk TP 1 kita ketahui memiliki sumber daya manusia yang cukup. Nah, yang cukup berarti memadai. Cukup berarti bisa memenuhi unsur pelaksanaan kegiatan nantinya. Baik dari segi keahlian atau kompetensi maupun dari segi jumlah. Nah, ini harus dipahami bahwa ini sumber daya manusia yang cukup dan kemampuan teknis dari segi kompetensi maupun segi jumlah. Misalnya Badan Layanan Umum yang merupakan bagian dari Kementerian Lembaga sebagai penanggung jawab, ya seperti rumah sakit, ya, rumah sakit.
sama. Badan Layanan Umum Daerah, ada BLD, ada BLU, ya. Ada perguruan tinggi yang merupakan bagian dari kementerian lembaga. Jadi perguruan tinggi itu kementerian lembaga. Jadi dia kategori sebagai bisa sebagai penyelenggara swakola tipe 1, sebagai penanggung jawab anggaran. Nah, kita ketahui perguruan tinggi negeri ya tentu ada pos anggaran untuk riset teman-teman dosen yang ada di sana. Ada anggaran, ada pos anggaran. Nah, bagaimana dengan tipe 2? Tipe 2 ini penyelenggara swakola yang memiliki sumber daya yang cukup, sama yang saya sampaikan, cukup dari aspek jumlah, cukup dari aspek kompetensi. Nah, swakelola dapat dilaksanakan, siapa sih yang bisa laksanakan swakelola? Pertama, kementerian lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi sesuai dengan pekerjaan swakelola. Seperti tadi, untuk riset, untuk penelitian, ya tugas fungsinya PTN. Tugas fungsinya BPS, umpamanya. Tugas fungsinya Bapeda Litbang atau Litbang sendiri. Yang kedua, UKPBJ, Kementerian Daerah yang ditunjuk sebagai agen pengadaan untuk pemilihan. Jadi kita swakelola dalam unit pengadaan barang jasa Kementerian Daerah yang ditunjuk sebagai agen dalam pemilihan penyedia. Jadi yang dapat dilaksanakan swakelola adalah UKPBJ. Yang selanjutnya BULD, BLU. Yang keempat adalah perguruan tinggi, kementerian dan lembaga lain. Baik, kita masuk di persiapan pelaksanaan pengawasan dan serah terima. Ya. Pekerjaan tipe 1. Nah, di persiapan pengadaan, ini PPK, jadi ada unsur PPK-nya, atau KPA, merangkap PPK, ya, atau PPTK yang memiliki kompetensi bersertifikat, yang bisa jadi PPK, dalam hal APBD ya. Nah, PPK mengkoordinasikan persiapan swakelola tipe 1 setelah penetapan DIPA. Jadi di persiapan ini setelah penetapan DIPA atau DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran. Jadi saya akan berikan contoh bagaimana penetapan sasaran sebenarnya yang ditetapkan oleh pihak KPA. Nah, kegiatan persiapan tipe 1 ya, pertama ini uraian kegiatannya. Untuk persiapan, pertama untuk penetapan penyelenggara yang saya sebutkan tadi, siapa penyelenggara, adalah tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Itu tipe 1. Jadi yang susun adalah PPK ya, PPK yang ditetapkan adalah pihak KPA. Termasuk rencana kegiatan yang susun tim persiapan yang ditetapkan PPK. Jadwal, review, spek, dan review RAB. Review RAB. Ya, itu. Penetapan penyelenggara swakelola itu tadi tim pelaksana, pengawas atas usul PPK. Jadi PA KPA ini menetapkan berdasarkan usul PPK ya. Tim persiapan yaitu pegawai Kementerian Lembaga sebagai penanggung jawab anggaran, tim persiapan yang berangkat sebagai tim pelaksana. Nah, tim persiapan yang menjadi tim pelaksana. Karena dia tipe 1 berarti dapat ya ada tim persiapan juga dari kementerian atau lembaga seperti BPS, seperti Balitbang, seperti PTN, perguruan tinggi negeri, dia bisa tim persiapan dan dapat berangkat tim pelaksana. Nah, tim pelaksana itu pegawai dalam lembaga di penanggung jawab anggaran. Untuk kegiatan tertentu yang membutuhkan
tenaga di lapangan seperti pengumpulan data oleh moderator, surveyor, maka penyelenggara sekolah dapat dibantu oleh tenaga pendukung di lapangan. Nah, ini pada saat di persiapan. Nah, di persiapan itu sebenarnya ya ketika menyusun persiapan teknis, metode pelaksanaan, menyusun daftar rencana ya. Nah, nanti ada contoh ya, ada contoh saya berikan untuk tipe 1 dan tipe 2. Jadwal pelaksanaan dan review KAK. Nah, jadwal pelaksanaan kita harus mengerti bahwa untuk di tingkat penelitian atau riset, jadwal pelaksanaan itu mengikuti waktu yang kita sudah susun berdasarkan daftar atau susunan rencana kegiatan. Ada contohnya, saya akan berikan contoh dalam bentuk SL. Review SPEDTEK ya, spesifikasi teknis dan KK. Kita ketahui ya bahwa spesifikasi teknis adalah pekerjaan ya di luar dari konsultannya, seperti barang, seperti pekerjaan jasa lainnya, itu spesifikasi teknis ya. Seperti pekerjaan konsultan, konstruksi, jadi spesifikasi teknis. Sedangkan KK khusus memang untuk pekerjaan konsultansi. Nah, di penelitian kategori adalah kategori jasa konsultansi yang membutuhkan brain, keahlian, kecakapan, ya keahlian seseorang dalam menyusun pekerjaan atau melaksanakan pekerjaan. Nah, kita review. Jadi pada saat di persiapan juga kita review RAB. Kok RAB direview? Iya, karena PPK pada saat di perencanaan pengadaan juga tetap juga menyusun perakiraan biaya. Nah, perakiraan biaya. Jadi BRAB dari perakiraan biaya yang di perencanaan pengadaan tentu kita review kembali tentang gajinya, apakah gaji, upah, ya, upah mandor kepada tukang, honorium narasumber. Nah, perlu diketahui bahwa honorium narasumber, ya, honorium narasumber atau tim penyelenggara swakelola, kita bisa bersumber dari SSH, gitu, satuan harga yang ada di daerah. Ataupun juga kita bisa bersumber dari, ya kita review, kita bersumber dari SBM, standar biaya masukan yang di PMK. Itu pertama. Yang kedua, bahan atau material, termasuk suku cadang apabila diperlukan, biaya jasa lainnya. Nah, biaya jasa lainnya ini perlu kita review juga. Contoh ya, untuk kita mengadakan seminar atau FGD. Ya. Ataupun juga kita mengadakan dalam sayembara, kita butuh umpamanya keamanan ya, keamanan dari pihak kepolisian, itu jasa lain, jasa keamanan. Bisa kita review. Nah, ambil sumber dari mana? Kita ambil sumber dari PMBP, dari SBM, dari SSH, Satuan Harga Daerah ya. Yang keempat, biaya konsultansi. Nah, biaya konsultansi juga bisa kita muat, ya, biaya konsultasi. Jadi kita review, dan biaya lainnya yang dibutuhkan, rapat, komunikasi, dan laporan. Nanti ada contohnya ya, saya lupa. Jadi menyusun total biaya secara rinci, bulanan, mingguan yang tidak melampaui pagu. Nah, tidak melampaui pagu, kata kunci tidak melampaui pagu. Kok tidak melampaui HPS? Karena memang di swakelola itu tidak ada harga perkiraan sendiri. Semata-mata RAB, rencana anggaran biaya. Menyusun penyerapan mingguan dan biaya bulanan, ya, menghitung dan lain-lain. Nah, di pelaksanaan juga, di pelaksanaan ya, ada tahapannya, tim pelaksana swakelola sesuai jadwal,
tahapan pelaksanaan sesuai dengan hasil persiapan. Pelaksanaan swaklola memperhatikan ya penggunaan tenaga ahli, menyusun penilaian laporan, pelaksanaan yang dilakukan, rencana kegiatan yang telah ditetapkan PPK, pengajuan kebutuhan tenaga kerja, dan menyusun laporan swaklola. Ya, pembayaran upah berdasarkan daftar hadir atau borongan, ataupun kalau dalam penelitian umpamanya kalau ada FGD ya daftar hadir peserta yang hadir di dalam pembayaran gaji atau narasumber tenaga ahli, jasa lainnya atau konsultansi, dan pembayaran material atau bahan. Nah, pengawasan demikian. Nah, pengawasan dalam hal ini dia memverifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan dan tertib administrasi keuangan. Nah, di pengawasan ini ya mulai dari ya, pelaksanaan. Pelaksanaan dia mengawasi tahapan-tahapan, apakah tahapan-tahapan itu telah sesuai. Jadi pengawasan ini juga salah satu bentuk dari ya, membantu PPK, ya, membantu juga KPA sebagai pejabat penandatangan kontrak dalam hal melakukan pembayaran. Nah, kalau sudah tertib administrasi, tertib pelaporan, tentu pembayarannya berdasarkan hasil pengawasan dari tim pengawas yang dibentuk. Ini swaklola tipe 2. Nah, ini di persiapan juga memperhatikan penetapan sasaran. Nanti ada contoh penetapan sasarannya. Bukan kegiatan tipe 1, ini tipe 2. Jadi kegiatannya kalau tipe 2 penyelenggara swaklola ada tim pengawas dan tim persiapan. Ya, penyusunannya penanggung jawab anggaran PPK, penetapannya PPK. Nah, tim pelaksana ini siapa yang tetapkan tim pelaksana adalah KLPD yang ditunjuk, yang disepakati. Penetapan juga KLPD atau pimpinan KLPD setara eselon 1 boleh. Nah, rencana kegiatan tim persiapan ditetapkan PPK sama jadwal dan sebagainya. Nah, finalisasi penandatanganan kontrak antara PPK dan pelaksanaan swaklola. Ini yang paling penting tentang tahapannya. Saya sudah buatkan jadwal. Ini tahapan. Pertama, bagaimana sih kita ingin memperoleh penyedia, bukan penyedia, atau pelaksana swaklola, baik itu tipe 1 kah atau tipe 2, tapi ini kita bicara tipe 2, PA garing KPA menyampaikan permintaan kesediaan kepada lembaga, kementerian sesuai tugas dan fungsinya. Dia bersurat. Nah, dia bersurat dan harus dibalas oleh KLPD tersebut, ya, bukan harus ya, dan dibalas dan disepakati dalam bentuk MOU. Makanya dalam materi kita ada MOU. Ada contoh MOU-nya. Kesepakatan sebagai pelaksana, apakah perguruan tinggi tadi umpamanya, BPS atau Bapeda Litbang dan lain-lain yang memiliki kesetaraan, ya. Jadi yang tanda tangan MOU ini adalah pejabat KLPD lainnya yang dimaksud memiliki kesetaraan jabatan yang sama dengan PA-KPA. Nah, jadi kalau di kabupaten ya eselon 2 juga yang ada di umpamanya di kementerian atau di mana, ya, eselon 2. Yang ketiga, ya, penanggung PPK meminta KLPD calon pelaksana swaklola untuk majukan proposal dan RAP. Setelah disetujui ataupun ada kesepakatan, meminta kepada calon pelaksana untuk mengajukan proposal dan RAB. Dan tim pelaksana menetapkan. Jadi tim pelaksana ada contoh menetapkan tim KLPD-nya, yaitu setara eselon PAKP yang ada di penanggung jawab anggaran, dalam hal ini tim pelaksana dan tim pengawas sebagai penanggung jawab anggaran,
harus setara ditetapkan. Nah, kegiatan tertentu yang membutuhkan tenaga ahli atau tenaga lapangan di luar tenaga ahli pelaksana seperti emulator paling banyak 10% dari jumlah tim pelaksana atau paling kurang 1 orang dari bagian kontrak. Nah, ini kembali lagi bahwa tim persiapan ini untuk tipe 2 tugas ini rencana kegiatan, jadwal, ya, termasuk review spesifikasi. Termasuk juga dia akan mereview RAB. Nah, ini dia review RAB. Apakah tenaga ahli di perguruan tinggi itu dibayarkan berdasarkan apa? Dan memang sudah saatnya sebenarnya SSH daerah atau sumber biaya daerah harus menetapkan untuk tenaga ahli ya yang berkaitan dengan riset. Dan saya ada contoh sebenarnya contoh SBM ya, standar biaya masukan untuk riset. Menyusun rencana total dan rincian tiap bulannya, menyusun rencana penyerapan biaya, menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, dan menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan seperti HP. Nah, menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan pengadaan melalui penyedia. Nah, perlu diketahui bahwa swakalola itu bukan semata-mata dilaksanakan oleh sepenuhnya pelaksana swakalola itu sendiri. Misalnya, ya, kalau dalam FGD, dalam seminar umpamanya, riset umpamanya, hasil riset atau rencana riset, ada makanan, ada biaya makan dan minum. Nah, tentu kita tidak bisa mungkin menanam padi. Masa pelaksana swakalola menanam padi, menunggu, masa swakalola membeli tomat di pasar, ya sisa beli saja di apa namanya, di warung, di toko, atau di rumah makan dalam bentuk kontrak itu sendiri. Jadi swakalola itu bukan berarti menutup penyedia. Ya, penyedia itu yang bisa bisa dipenuhi dalam bidang swakalola. Ya, PPK tugasnya mereview ya. Mereview proposal RAB, remunerasi. Nah, remunerasi ini perlu kita ketahui kalau di konsultan penelitian ini ya untuk dari tipe 1 dan tipe 2 sumbernya di PMK atau SSH ataupun SBM daerah. Bahan material juga sama sewa. Nah, jadi kita review juga sewa. Kalau di riset ini lebih banyak sewa ya, sewa keamanan, sewa kebersihan, MC, sewa mobil, ya, dan biaya-biaya lainnya. Itu biaya rapat, biaya komunikasi. Ya. Biaya rapat ini salah satunya ya mungkin honorium peserta, membuat laporan ya. Itu bisa dimuat gitu. Ya, catatan penting, data informasi personil atau biaya lain digunakan penyelenggaraan tipe 2 dapat menggunakan standar biaya masukan yang dikeluarkan ya kementerian di bidang keuangan. Nah, itu tadi yang saya bilang PMK, ada PMK-nya untuk riset. Ya. Atau instansi pemerintah daerah yang berwenang. Atau dalam hal penelitian KLPD, pelaksana swakalola telah mempunyai standar biaya. Jadi kalau ada standar biayanya, kita lihat kalau ada standar biaya yang ada di umpamanya di LIPI umpamanya, di Arisda umpamanya, BRIN ya. Jadi apabila dalam pelaksanaan swakalola terdapat pengadaan yang melalui penyedia, ini catatan ini. Apabila dalam pelaksanaan tipe swakalola tipe 2 terdapat kebutuhan pengadaan melalui penyedia, untuk KLPD sebagai pelaksana ya, yang menetapkan tarif berdasarkan PMBP, maka semua kebutuhan barang dan jasa dimasukkan dalam kontrak swakalola. Sisa dianut ya. Jadi itu gitu. Yang kedua adalah KLPD yang belum menetapkan tarif berdasarkan PMBP, maka kebutuhan pengadaan barang dan jasa dapat dimasukkan dalam kontrak swakalola. Jadi itu. Nah, kontrak swakalola, tim persiapan dan tim pelaksana menyusun rancangan kontrak
tim persiapan dan tim pelaksana menyusun rancangan kontrak. Di manakah ini menyusun rancangan kontrak? Pada saat persiapan. Pada saat persiapan sudah menyusun rancangan kontrak setelah disepakati. Setelah disepakati, direview RAB-nya, direview proposalnya, spesifikasi atau KK-nya, di situ pada saat juga bersamaan menyusun rancangan kontrak. Ya, ini sistematikanya. Dalam hal rancangan kontrak swakelola, termasuk pengadaan melalui penyedia untuk kementerian dan lembaga, maka pengadaan dilaksanakan oleh tim pelaksana. Jadi pengadaannya adalah tim pelaksana. Ya karena dia yang bertanda tangan, karena dia sudah bersepakat dengan PPK atau BLU atau BLUD sebagai pelaksana swakelola. Maka proses pengadaannya menggunakan ketentuan BLU atau BLUD. Dalam hal terdapat perbedaan antara biaya, ya, jadi perbedaan antara biaya yang diusulkan dengan anggaran yang disetujui dalam DIPA, PPK dibantu oleh tim persiapan melakukan negosiasi teknis dan harga dengan tim pelaksana. Jadi jika ada perbedaan antara biaya yang diusulkan dengan anggaran yang disetujui DIPA, maka negosiasi. Jadi perlu ada negosiasi karena ada perbedaan biaya yang diusulkan dengan anggaran yang disetujui dalam DIPA. PPK menetapkan spek setelah negosiasi dengan tim pelaksana mencapai kesepakatan. Hasil negosiasi itu dituangkan dalam berita acara. Negosiasi dan menjadi dasar penyusunan kontrak swakelola. Ya, pelaksanaan swakelola sesuai dengan spesifikasi ya ditetapkan PPK sesuai dengan kebutuhan, laporan, PPK melakukan pembayaran personal sekolah sesuai dengan kesepakatan kontrak swakelola dengan ketentuan peraturan perundangan, menyusun tenaga kerja, sarana prasarana dan material, menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana, peralatan dan material dan bahan. KLPD sebagai pelaksana kelola dilarang mengalihkan, jadi tidak boleh mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lainnya. Ya, seperti riset, tidak mungkin menyerahkan kepada pihak lainnya. Kalau pekerjaan seperti seminar bahwa perlu ada MC umpamanya ataupun bahan makan minum, ya kita serahkan kepada penyedia pihak lain untuk menyediakan seperti penyedia itu sendiri. Jadi ada pengawasan. Nah, pengawasan ini verifikasi administrasi dan dokumentasi dan pelaporan. Jadi dia memverifikasi administrasi, dokumentasi dan pelaporan. Jadi kedudukan pengawas administratif ya. Administratif untuk poin satu. Poin dua, pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil swakelola untuk mengetahui fisik, maka pengawasan untuk kemajuan pelaksanaan kegiatan, pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana, peralatan dan material, dan pengawasan pengadaan barang jasa jika ada. Yang ketiga adalah pengawasan tertib administrasi. Jadi fungsi pengawasan di sini, tim pengawas sangat vital. Hasil pengawasan, tim pengawas melakukan evaluasi swakelola. Apabila hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas menyampaikan ke PPK ya, rekomendasi PPK, tim persiapan atau tim persiapan agak segera mengambil tindakan korektif atau perbaikan. Ya, ini serah terimanya. Tim pelaksana menyerahkan kepada PPK, harus ada berita acara. Dan setelah disetujui penyerahannya, PPK juga menyerahkan kepada PA-KPA. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan tim pengawas. Jadi sebelum diserahkan ke PA-KPA, ya, ada pemeriksaan dari tim pengawas dalam bentuk berita. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh file tentang KK ya, KK. Atau apa ya kalau
Oke. Nah, ini contoh saya berikan lagi loadingnya. Oke. Kelihatan nasi saya? Iya Pak, kelihatan Pak. Masih? Iya Pak, kelihatan. Dimatikan, dimatikan. Nah, ini contoh umpamanya permintaan kesediaan LPPM ya. Jadi penyelenggara swakelola itu dalam hal ini pelaksana kelola swakelola yang kalau kita tipe 1 maka kita minta tenaga ahlinya. Kalau kita tipe 2 kita minta lembaganya untuk menetapkan ya. Berarti kalau tipe 1 kalau dia kita butuhkan dosen umpamanya bidang pengujian mutu beton ataupun juga kita dosen yang masalah penelitian hama, berarti kita ajukan kepada ketua lembaga penelitian, dan ketua lembaga penelitian akan menampilkan ya merekomendasi dan menetapkan siapa nama tersebut ya. Jadi ini contoh untuk tipe 2 ya, tipe 2. Nah, untuk tipe 2 kita bermohon kepada LPPM umpamanya. Kayak dengan format begini demikian. Jadi kita minta ya proposal KK dan rencana RAB jadi satu kali gitu. Jadi tahapan yang digambarkan di Perlem LKPP kita singkatkan bahwa selain kita minta proposal KK dan riwayat hidup tenaga ahli atau peneliti ya. Ini KPA atau PA gitu. Nah, tentu akan dibalas ya, dibalas. Bagaimana cara mau dibalas ya, dibalas. Terus setuju seminar ya. Jadi kita menunggu balasan bahwa dalam balasan itu ya hilang file ini. Setuju green fix SSKK SSUK. Oh, ini ada. Oh, kenapa fakta integritas ya masuk? Tunggu. Oke, ada file lain. Umpamanya gini rahasia ya. Terus salah ini. Ini sih. Jadi dalam pelaksanaan itu sambil menunggu saya lihat ini. Perlu ada persetujuan selain ada permintaan, ada persetujuan. Persetujuan ya. Salah.
Ya, setelah kita meminta, jadi ada penawaran. Jadi ada penawaran. Ya, ini contoh ya. Contoh ya, contoh. Nah, menunjuk surat penawaran ya. Jadi ada penawaran ketika kita minta ada penawaran surat penawaran dari kampus AA. Untuk selanjutnya kami menyampaikan kepada LPPM ya, atau umpamanya menyerahkan SSUK umpamanya syarat umum kontrak dan syarat satu khusus kontrak. Jadi SSUK dan SSKK ini perlu ada, ya, perlu ada. Kita lihat di dokumen di Perlep LKPP tidak ada menyaratkan. Tapi ketika kita berkontrak wajib kita sampaikan syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak, fakta integritas dengan riwayat hidup. Ya. Nanti akan saya lampirkan, saya share. Selanjutnya, nah ini MOU. Ini contoh MOU. Ya. Jadi harus ada MOU ya, MOU. Kita tadi di poin itu MOU-nya. Jadi umpamanya KPA-nya ya, KPA. MOU atas nama lembaga. Jadi kalau tipe 2 lembaga, kalau tipe 1 tidak perlu MOU. Ya, seperti penjelasan tadi, cukup ada penugasan dari KLPD tersebut yang punya tugas dan fungsi untuk bergabung dalam tim pelaksana penanggung jawab anggaran. Nah, kalau ini tipe 2, dia atas nama lembaga ini MOU, Memorandum of Understanding. Kita Memorandum of Understanding. Jadi ada ada 6 pasal ya, 5 pasal tentang MOU. Ini contoh MOU. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan kontraknya nih? Bagaimana dengan kontrak? Oke, kita lihat kontraknya. Kontrak ya sudah saya buka kontrak. Nanti kita kembali ke jadwal. Sudah siap jadwalnya. Termasuk SSUK dan SSKK wajib hadir karena dia bagian dari kontrak itu sendiri. Kenapa tidak dimuat dalam apa namanya? Dalam Perlem 3, tapi itu bagian satu kesatuan dari kontrak itu sendiri. Jadi kita muat ya, ini umpamanya. Nah, penyusunan kontrak ya, perjanjian siapa pihak pertama ya, pasti PPK ya, PPK umpamanya. Yang kedua, ketua tim pelaksana. Nah, pada saat menetap seperti penjelasan saya dalam slide, KLPD sebagai pelaksana kelola menetapkan ya, menetapkan siapa tim pelaksana berdasarkan SK. Ini disebutkan harus ada dasarnya, dasar pelaksanaan ya. Ini apa ya, MOU-nya, tujuan kontraknya apa, dasar pelaksanaan. Nah, dasar pelaksanaan ini tadi MOU, ada MOU ya. Yang kedua ada MOU juga di tingkat ada ini kan dalam prakteknya ini ada MOU antara bupati dengan rektor, ada juga MOU antara KPA dengan LPPM. Ya, dengan LPPM MOU. Dan harus ada dasarnya. Nah, ini keputusan kepala daerah dan keputusan Badan Penelitian tentang pejabat komitmen ya. Ruang lingkupnya apa? Ya, ruang lingkupnya laporan, kita bahas laporan pendahuluan apa. Oh, dia tentang riset, tentang hasil survei dan lain-lain. Ini contoh perencanaan. Ini karena di Perlem kemarin perencanaan, sekarang di persiapan ya, persiapan.
kerahasiaan, hak dan kewajiban. Ini contoh nilai kontrak ya, nilai kontraknya dihitung jumlah volume termasuk pajak ya, pajak. Kalau ada pajaknya, penyedia tenaga ahli sama. Nah, cara pembayaran. Nah, di ketentuan di Perlem 3 2021 tidak ada cara pembayaran. Nah, ini kreativitas kita saja untuk kita mengatur cara pembayaran. Umpamanya pembayaran angsuran pertama ya, jadi tidak ada uang muka umpamanya untuk riset ini 60%. Apa saja yang dia harus lampirkan? Dia harus lampirkan ini. 40% dia harus lampirkan ini. Jangka waktu pelaksanaan umpamanya 90 hari kalender. Biaya, perubahan, amandemen dan lain-lain. Jadi begini contoh yang ada di untuk kontrak swakelola tipe 2. Nah, bagaimana tipe 1? Tipe 1 tidak ada kontrak. Tipe 1 adalah penugasan. Kecuali yang sifatnya memerlukan penyedia. Kecuali yang memerlukan penyedia. Jadi bisa kontrak siapa? Seperti kita hotel. Umpamanya untuk rapat pertemuan. Kita bisa kontrak untuk penyedia. Karena kita sebagai penanggung jawab anggaran, tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas tidak mungkin kita bangun dulu hotel. Menyiapkan bahannya, membeli bangunan, menyiapkan tukang dan lain-lain. Tentu kita sewa. Nah, jadi itu jadi bedanya dengan tipe 2. Nah, tipe 2 juga mereka sebagai tim pelaksana yang berkontrak. Nah, bagaimana? Karena harus dimuat dalam kontrak itu sendiri dalam RAB. Pada saat kita ingin menyusun ya proposal dan RAB. Pada saat kita pada saat pihak pengguna anggaran atau penanggung jawab anggaran meminta kesediaan, di situ juga dilampirkan meminta proposal, meminta RAB, spek, umpamanya, atau KK, maka bersamaan juga kita lampirkan rincian-rincian kebutuhan dari tim pelaksana. Kalau calon tim pelaksana, dalam ini KLPD lain yang memiliki fungsi, itu harus dimuat. Nah, nanti akan direview. Nah, kalau ada melampaui pagu anggaran ataupun tidak sesuai tadi ada perbedaan, maka ada negosiasi teknis dan harga. Jadi ini contoh ya, ini contoh yang disediakan. Nah, kita kembali di Excel ya, di Excel lainnya lagi, di Excel ya, MOU, KAK, HPS, bukan HPS ya, di RAB ya. Oke. Nah, ini tipe 1 nih, tipe 1. Ini dokumen standar pelaksanaan swakelola. Ya, tipe 1 saya searching lagi. Nah, ini tipe 1 ini. Untuk tipe 1 ya, ada dokumennya ya, perencanaan. Ya, nanti dibagi ya, saya bagikan reviewnya. Nah, review saya lupa diedit ya. Jadi itu. Yang kedua, ini tipe 1 tahapan jadwal pelaksanaan tipe 1. Jadi tim pelaksana swakelola dan tim pengawas ini. Nah, dalam laporan pendahuluan umpamanya ada sidang FGD, TPM, untuk penyusunan ICP, proposal, pelatihan surveyor. Ya. Ini contoh ya, contoh. Nah, yang kedua, kalau kita bicara kontrak lump cara pembayarannya secara lump cara berhitungnya secara lump berhitung biaya secara lump maka tapi untuk kalau konsultan penelitian ini dia wajib tepat perhitungan dan cara pembayaran berdasarkan lump itu sendiri. Ya, jadi ini RAB-nya, RAB misalnya ya, RAB. Jadi RAB-nya adalah ini.
Ini RAB-nya. Oh, kok cuma ini? Nah, kalau di laporan pendahuluan itu kan beda. Nah, untuk memunculkan ini ada di kertas kerja. Nah, ini kertas kerjanya untuk menyusun RAB ya. Iya, sempat putus ya. Kedua. Ini umpamanya untuk biaya laporan. Nah, biaya laporan analisis ini kita butuh siapa? Oh, ketua leader ya. Satu orang, berapa hari pekerjaannya, satuannya, harga satuannya. Nah, perlu diketahui kalau bicara harga satuan untuk tenaga ahli, untuk riset itu saya belum pernah lihat ada SBM-nya untuk daerah, tapi kita bisa mengerujuk di PMK tentang peneliti itu sendiri ya, peneliti. Kalau untuk fotokopi ya biaya umum saja, biaya umum. Untuk laporan ini apa saja tenaganya? Umpamanya tenaga ahli, kita butuh surveyor, umpamanya butuh surveyor, ya, catering dan lain-lain. Jadi ini contoh saja, contoh yang disajikan. Jadi sisa dimasukkan harga dengan hari-harinya. Umpamanya dalam mengambil album peta atau peta data visual atau spasial peta dasar tematik umpamanya berapa hari umpamanya kita butuhkan. Nah, itu sifatnya perkiraan. Nah, itu ada negosiasi pada saat umpamanya review proposal itu perlu mengundang tim pelaksana swakalola yang sudah ditetapkan, yang calon pelaksana swakalola tipe 2 KLPD yang sudah diusulkan nama-namanya. Mengundang ya. Nah, ini untuk jadwal pelaksanaan tipe 2 pemilihan, permintaan, PK menyampaikan kepada calon habis itu lanjut di pelaksanaan laporan pendahuluan dan lain-lain. Demikian nanti kita diskusikan panjang lebar terhadap dokumen yang saya sajikan tadi. Silakan Nur Azizah. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas materi pada malam ini. Baik Pak, mungkin langsung saja kita membuka sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Di sini sudah ada pertanyaan dari Bapak Erwin Tarzani. Pertanyaan itu, izin Pak, jika dalam pelaksanaan swakalola tipe 2 antara kementerian sebagai penanggung jawab anggaran dengan perguruan tinggi sebagai pelaksana swakalola, terdapat barang yang harus dibeli ke penyedia. Apakah pengadaan barang tersebut sesuai Perpres 12 tahun 2021 jika ya PPK-nya berada di kementerian yang memiliki anggaran atau di PTN pelaksana swakalola? Mohon penjelasannya Pak. Seperti itu Pak. Silakan. Baik. Jadi sudah dijelaskan tadi bahwa sebagai pelaksana swakalola bisa melakukan pembelanjaan, makan minum, membayar MC, membayar keamanan, membayar training, dan lain-lain. Jadi penanggung jawabnya adalah pelaksana swakalola. Jadi PPK, ya PPK dalam hal ini, ya, dia terikat antara
pelaksana swakelola, ya, pelaksana swakelola dengan PPK itu sendiri, perjanjian atau kontraknya. Nah, pelaksana swakelola dalam hal ini perguruan tinggi yang ingin tadi mau beli makanan, minum, ataupun sewa, ya harus dimuat memang dalam RAB pada saat menandatangani kontrak itu sendiri. Pada saat menandatangani kontrak harus dimuat dalam RAB. Apa sih kebutuhan untuk dalam rangka riset kita? Perlukah kita membayar MC? Perlukah kita membayar event organizer? Perlukah kita membayar emulator, surveyor yang di lapangan? Itu dimuat di RAB. Nah, penanggung jawabnya adalah pelaksana sekolah, karena dia sudah berkontrak ya, berkontrak atau menggunakan perikatan seperti membayar makanan umpamanya atau membayar MC. Tanggung jawab dia, bukan lagi tanggung jawab PPK. Itu. Sudah, Nur Asisya? Oke, baik Pak. Oke, baik Pak. Jadi itu tadi jawaban dari pertanyaan Bapak Erwin Tarzani. Semoga dapat terjawab Pak. Dan silakan jika ingin menanggapi Pak, silakan untuk langsung raise hand. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang berada di room Zoom, jika ingin mengikuti sesi diskusi kita pada malam ini, silakan untuk mengirimkan pertanyaannya atau tanggapannya melalui form chat atau juga bisa langsung raise hand. Jadi Pak, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Bina. Izin bertanya Pak, untuk pekerjaan swakelola fisik dalam proyek tidak boleh ada overhead atau profit. Bagaimana Pak untuk mengantisipasi biaya tidak langsung atau biaya tak terduga? Terima kasih Pak. Silakan. Baik Pak Damusar, apakah pelaksana swakelola tipe 2? Izin bertanya, untuk pekerjaan swakelola fisik dalam proyek tidak boleh ada overhead atau profit. Bagaimana mengantisipasi biaya tidak terduga? Nah, memang di swakelola fisik proyek memang tidak ada overhead ya dan profit. Makanya dia tidak diminati oleh pelaku atau penyedia atau pelaku usaha. Nah, kenapa kita ketahui bahwa overhead itu adalah biaya-biaya lain yang timbul dari umpamanya biaya sosial, biaya komunikasi, atau biaya-biaya lainnya termasuk profit atau keuntungan yang sudah ditetapkan dalam menyusun RAB, menyusun analisa atau menyusun daftar harga dan kuantitas seperti kita menyusun dalam HPS di penyedia. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi atau biaya tidak langsung atau biaya terduga? Nah, tidak ada biaya dalam menyusun khusus untuk swakelola fisik, misalnya ya pemeliharaan jalan. Umumnya teman-teman di Dinas PUPR menyediakan sebagai pelaksana swakelola pemeliharaan jalan. Nah, pemeliharaan jalan ini ya seperti perkerasan, penambalan, gitu, perbaikan lapisan bawah, lapisan atas dalam jalan, pekerjaan jalan atau perbaikan bahu jalan. Nah, untuk mengantisipasi biaya yang tidak langsung, yang tidak terduga, ya tentu memang harus diukur secara pas biaya tersebut. Nah, kalau tidak ada biaya tidak terduga, berarti pekerjaan itu kita tidak bisa laksanakan atau tidak bisa kita laksanakan untuk biaya yang tidak terduga. Karena Maaf Pak, mungkin jaringannya Pak.
Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu, sepertinya jaringan dari pemateri kita sedang tidak ini Pak, tidak bagus. Ya, Ya, apa Pak, disampaikan tadi silakan. Pak Dina ini bahwa biaya tidak langsung ini adalah biaya yang memang harus tidak dibayarkan, harus juga tidak digantikan dengan pekerjaan lain, apalagi itu pekerjaan-pekerjaan utama ya. Nah, biaya lain yang tidak terduga itu seperti apa? Ya, perlu penjelasan ataupun rincian dari Pak Dina ya. Itu. Jadi biaya tidak langsung ini apa saja ya nanti Pak Dina yang sampaikan ya, sehingga kita ingin bagaimana cara mengantisipasinya. Tapi kalau untuk pekerjaan utama ya pekerjaan utama tidak bisa digantikan dengan biaya tak terduga. Dan biaya tak terduga ini seperti apa tidak konkret ya, tidak konkret peristiwanya. Demikian karena swakelola memang sudah direncanakan dari perencanaan pengadaan. Sudah disiapkan anggarannya pada saat menyusun RKA. Ya. Jadi, demikian. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawaban untuk pertanyaan Bapak Bina. Untuk Pak Bina, silakan Pak jika ingin menanggapi, silakan untuk langsung raise hand. Semoga jawaban dari Bapak materi kita dapat menjawab pertanyaan dari Pak Bina. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari Pak Damuzar. Izin Pak, apakah pelaksana swakelola tipe 2 sama dengan pelaksana lembaga nirlaba? Seperti itu Pak, silakan mungkin Pak. Mohon maaf Pak, mic-nya masih di unmute. Oke, jadi apakah kementerian, lembaga atau perangkat daerah sebagai nirlaba? Apakah UKPBJ di kementerian yang ditunjuk sebagai agen pengadaan sebagai nirlaba? Apakah Badan Layanan Umum BLUD ya BLUD ya BLUD BLUD dan BLU ya sebagai nirlaba dan apakah perguruan tinggi. Nah, kita lihat dulu orientasi nirlaba itu sendiri ya. Nirlaba yang kita ketahui bahwa dia tidak non profit ya, dia tidak non profit. Kalau dia kategori kementerian atau lembaga atau UKPBJ atau BLU atau BLUD dan perguruan tinggi ya, dia bisa memperoleh pekerjaan tersebut ya, memperoleh tipe swakelola 2 ya, jadi tipe swakelola 2. Jadi itu kategori nirlaba. Nah, kita ketahui BLUD ya, fungsi BLUD atau BLUD ya, BLU atau BLUD itu sendiri dia bersifat nirlaba. Umpamanya BLUD ya, BLUD untuk rumah sakit ya, rumah sakit. Dia bersifat nirlaba. Ada juga BLUD perguruan tinggi. Ada juga. Jadi dia bisa memperoleh pekerjaan tipe 2. Tipe 2. Jadi
Apa itu orientasi atau tujuan KLPD. Tapi yang dibatasi untuk tipe 2 adalah dia harus dari kementerian lembaga kategorinya, dia harus dari UKPBJ Kementerian Lembaga Daerah, dia harus dari BLUD atau BLU, dan harus perguruan tinggi atau lembaga lainnya. Nah, kategori lembaga lainnya bisa ditafsirkan bahwa yang berkaitan dengan pemerintahan atau lembaga pemerintah. Nah, nirlaba itu adalah orientasi atau tujuan dari suatu lembaga. Demikian. Kalau sudah masuk dari itu, berarti bisa saja sebagai pelaksana lembaga nirlaba. Bisa saja. Demikian, Bu Aziza. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi itu tadi Pak Demuzar jawaban dari Bapak Dr. Kurniawan. Silakan Pak jika ada yang ditanggapi, silakan kita langsung raise hand. Jadi untuk Bapak dan Ibu sekali lagi yang ingin bertanya silakan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui form chat. Karena tadi ada banyak poin-poin penting yang telah disampaikan oleh pemateri kita mengenai dengan tema kita pada malam ini. Dan kami juga sampaikan kembali bahwa untuk Bapak dan Ibu yang belum melakukan registrasi dan untuk mendapatkan sertifikat record materi dan materi, silakan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu pada link yang telah kami share di form chat ini. Jadi seperti itu. Oke, untuk Bapak dan Ibu silakan Pak, silakan Bu untuk mengajukan pertanyaannya. Tadi ada beberapa poin penting yang telah disampaikan mengenai dengan ada tujuan swakelola, penyelenggaraan swakelola dan tugasnya, penetapan penyelenggara swakelola, persyaratan penyelenggara swakelola, ada review dari RAB, dan masih banyak lagi poin-poin penting yang telah disampaikan oleh pemateri kita pada malam ini mengenai dengan tema kita pada malam ini. Kenapa suara di belakangnya? Tidak bisa disampaikan dulu dia. Siapa yang di belakang, Aziza? Maaf Pak, lagi temanku Pak lagi webinar Pak. Maaf Pak, tunggu Pak saya sampaikan. Iya, sampaikan saja, jangan masa webinar berteriak. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Materi kita berikutnya adalah penyelesaian kita kontrak di hari esok ya, esok malam. Oke, baik Pak. Mungkin seperti itu Pak materinya Pak. Mungkin ada closing statement-nya Pak untuk akhir materi kita pada hari ini. Baik. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk tipe 1 swakelola, baik itu riset ya, riset khususnya riset, penelitian, dia tidak ada kontrak. Dia tidak ada kontrak, dia cuma surat penugasan dari pengguna anggaran. Ya, pengguna anggaran, di mana kalau kita butuhkan tenaga ahli yang berada di KLPD lainnya, maka kita tinggal meminta kepada KLPD untuk menugaskan 1 atau 2 orang tenaga ahli yang kita butuhkan dan ditugaskan. Nah, surat tugas itu atau surat SK tersebut sebenarnya, surat SK atau surat tugas tersebut sebenarnya bisa dimuat RAB-nya, bisa dimuat daftar honoriumnya. Nah, kita ketahui bahwa kalau untuk tenaga ahli yang
sumbernya dari pemerintah seperti perguruan tinggi, seperti BPS, dia standarisasi untuk penggajian, untuk remunerasi, untuk honorium, kita kembalikan di SBM atau SSH, Satuan Harga Tempat. Nah, bagaimana dengan tenaga ahli yang di luar dari, atau tenaga ahli swasta umpamanya? Kita harus kembali kepada billing rate Inkindo. Billing rate Inkindo, kalau kita butuhkan tenaga ahli, konsultan umpamanya, konsultan yang memiliki SKA, ya, surveyor atau SKA peneliti. Ada SKA-nya. Jadi prinsipnya itu yang disebutkan dalam slide, membutuhkan jasa konsultan lainnya atau jasa lainnya. Jadi kita bisa berkontrak ya seperti mekanisme di Perpres 12 tahun 2021, Perlem 12 tahun 2021. Karena kita ketahui ada konsultan perorangan. Jadi tidak hanya dari badan usaha, kalau di Perlem 12 2021 dan Perpres 12 2021 tidak hanya badan usaha, tapi ada juga konsultan perorangan. Itu kita melalui mekanisme yang kita atur yang diatur di Perlem 12 2021. Ya, kita memilih penyedia konsultan perorangan dengan cara kita berkontrak, ya, berkontrak. Jadi dia bukan bagian dari penugasan. Beda kalau dari KLPD yang unsur pemerintahnya, ya, bagian dari penugasan, ditetapkan oleh pengguna anggaran itu sendiri. Dan disebutkan situ berapa honorium per jam, pokoknya per jam, per hari, per minggu. Demikian. Nah, untuk konsultan swakelola tipe 2, tadi BLD, kementerian lembaga lainnya yang memiliki fungsi, KPBJ, dan perguruan tinggi. Nah, kalau dia sumbernya dari tenaga ahlinya ataupun tenaga terampilnya umpamanya dari KLPD, dari perguruan tinggi, maka kita mengambil sumber biaya juga yang dari SBM atau SSH, sumber biaya dalam menyusun RAB. Ya, dalam menyusun RAB. Jadi itu dasar dalam menyusun RAB. Nah, tetap ada kontrak. Nah, karena yang berkontrak ini adalah antar lembaga. Jadi antar lembaga pengguna anggaran atau penanggung jawab anggaran dengan pelaksana. Nah, siapa yang mewakili, siapa yang bertindak sah dalam kontrak itu? Yang bertindak sah adalah orang tenaga ahli yang ditetapkan oleh lembaga pelaksana tersebut, gitu. Lembaga pelaksana swakelola tersebut yang sudah melakukan MOU. Ditetapkanlah tenaga ahli yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Itulah yang berkontrak. Jadi bukan lembaga yang mewakili, bukan rektor, tapi tenaga ahlinya, yang dimana ada struktur tim pelaksana itu sendiri. Demikian. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas closing statement-nya pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk seluruh peserta yang berada di room ini. Terima kasih atas ilmu yang telah di-sharing pada malam ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung pada malam ini untuk mengikuti webinar kita pada periode 6, dan nantikan webinar kita atau workshop kita untuk hari-hari selanjutnya. Jadi kami juga mohon maaf jika selama berlangsungnya webinar ada kesalahan atau apapun itu, dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya, Pak Idris, Pak Henry, Pak Ginting, dan lain-lain. Terima kasih. Mungkin penyampaiannya adalah yang kayak Pak Muryadin ya, Pak Muryadin yang belum dapat sertifikat karena namanya Bapak masih masih kesalahan, jadi tetap diperbaiki. Jadi saya izin live ya semuanya. Nanti materi akan di-download di masing-masing email. Jadi email Bapak, Ibu agar tidak salah sehingga bisa mendownload. Demikian dan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.